Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgiani Milano dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum semester 6 dengan NIM akhiran 74. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara stop victim blaming terhadap korban kekerasan seksual, terutama korban perempuan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi dari kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku yang mengarah pada ajakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan perilaku lain yang tidak diinginkan oleh korban, memaksa korban mengkonsumsi konten pornografi, lelucon dengan intensi seksual, mempermalukan, dan melecehkan dengan menyebut aspek jenis kelamin korban, dan memaksa orang lain untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan korban. Jadi intinya, kekerasan seksual merupakan perilaku yang mengarah ke arah seksual, baik itu sebuah tindakan ataupun hanya sebuah perkataan di mana korban ini sama sekali tidak menyetujui semua perilaku yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu victim blaming, di mana victim blaming adalah sikap korban disalahkan dan bertanggung jawab baik secara utuh maupun sebagian pada suatu peristiwa yang terjadi pada mereka, di mana orang-orang ini cenderung menyalahkan perbuatan korban, tidak mempercayai perkataan korban, dan juga seringkali banyak yang mengatakan bahwa kejadian menimpa korban adalah karena kesalahannya sendiri, di mana argumentasi yang mendukung victim blaming seringkali ditemui yakni menyalahkan gaya berpakaian, gaya pertemanan, hingga pola hidup korban. Laki-laki yang menjadi pelaku justru biasanya diperlakukan sebaliknya, tidak akan terlalu dikomentari, bahkan terkadang dinormalisasikan dengan ucapan namanya juga laki-laki. Nah, contoh dari victim blaming itu apa sih? Nah, contohnya ini ketika ada seseorang yang menyalahkan perempuan korban pelecehan seksual, di mana seorang ini menyatakan kalau misalkan hal yang menimpanya ini ya karena cara pakaian perempuan tersebut yang sangat terbuka sehingga pelaku melakukan pelecehan padanya. Ada juga contoh lainnya kayak ketika seorang perempuan yang pulang malam kemudian ini yang menjadi korban kekerasan seksual, dan orang-orang ini justru menyalahkan korban karena dia ini pulangnya larut malam. Padahal dari banyak kasus yang terjadi, para pelaku ini justru nggak pandang waktu, mau itu malam atau siang, untuk melakukan perbuatannya tersebut. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari kekerasan seksual dan victim blaming, selanjutnya apa sih dampak negatif dari victim blaming sendiri? Yang pertama ini tentunya para korban akan merasa malu dan menganggap apa yang menimpanya itu adalah sebuah aib, sehingga korban tuh jadi enggan untuk menceritakan hal tersebut. Seperti yang udah kita bahas tadi, bahwa korban ini seringkali disalahkan dalam peristiwa yang terjadi. Akibatnya, korban ini enggan untuk menceritakan hal tersebut ke orang-orang terdekatnya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan kasus kekerasan seksual ini kan masuk ke dalam delik aduan ya, di mana pihak berwenang ini tidak akan melakukan proses pemidanaan jika korban tidak melaporkan hal tersebut. Selain itu, tentunya korban juga akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Nah, kemudian apa sih alasan utama dari victim blaming? Yang pertama itu alasan utama dari victim blaming yang pertama ini keyakinan bahwa perempuan ini adalah jenis makhluk penggoda, meliputi gaya berpakaiannya, gaya hidupnya, atau cara bergaulnya. Dimana victim blaming ini marak terjadi pada perempuan daripada laki-laki sebab keyakinan bahwa perempuan merupakan pihak provokatif terhadap laki-laki. Sebaliknya, laki-laki yang menjadi pelaku justru tidak dijadikan pusat perhatian. Bahkan tindakan kejinya ini justru dinormalisasi dengan alibi namanya juga laki-laki. Terus gimana sih cara stop victim blaming terhadap korban kekerasan seksual? Nah, tentunya yang pertama kita harus menghindari bahasa yang merendahkan perempuan. Juga menegur jika seseorang membuat candaan yang meremehkan kekerasan seksual. Kemudian ada temani korban kekerasan seksual dan berikan dukungan. Yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman dengan semestinya. Sekian materi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambahkan ilmu bagi teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.